Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Kamila Salsabila dengan NIM 2213026079 dari kelas A2 Farmasi Klinis 2022. Di sini saya ingin membawakan materi tentang emosi. Baik, di sini ada definisi emosi. Jadi, emosi itu adalah salah satu cairan yang pada kondisi alaminya tidak saling bercampur, namun pada suatu kondisi menyatu menjadi satu fase. Emosi juga didefinisikan sebagai disperse koloid, di mana droplet atau titik kecil dari salah satu fase terdispersi pada fase lainnya. Maka dapat didefinisikan bahwa emosi adalah merupakan campuran dari macam cairan yang dalam kondisi normal dapat bercampur, di mana dalam emosi ini salah satu cairan dihaburkan dalam cairan yang lain dalam bentuk butiran-butiran yang sangat kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi yaitu melibatkan fase air dan fase minyak. Seperti yang dilihat pada gambar tersebut, di sini ada contoh gambar yaitu emulsi minyak dalam air yaitu O per W dan emulsi air dalam minyak yaitu W per O. Baik, selanjutnya yaitu terbentuknya emulsi. Ada 3 tahapan terbentuknya emulsi yaitu yang pertama, ada 2 macam cairan yang tidak saling bercampur pada kondisi tertentu. Terus yang kedua itu, ada cairan mendapat agitasi yang cukup kuat, yaitu dengan contoh ketika fluida melewati shock atau kerean di leher. Yang ketiga tuh terdapat suatu zat koloid yang dapat membantu terjadinya emulsi karena bersifat sebagai emulsifia. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor emosi. Beberapa faktor penyebab kestabilan emosi diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada agitasi atau pengadukan adalah salah satu faktor utama penyebab kestabilan emosi. Yang kedua itu ukuran butir atau droplet. Secara kuantitatif hubungan antara ukuran butir dan kecepatan pemisahan dinyatakan berdasarkan hukum Stokes. Terus yang ketiga ada surfaktan, yaitu surfaktan itu adalah zat aktif yang menurunkan tegangan permukaan air minyak. Yang keempat itu ada pengaruh pH, di mana zat bersifat asam atau basa bersifat penstabilan emulsi. Terus yang kelima itu ada komposisi dari Braunwater, yang dimana Braunwater itu adalah air yang berasal dari formasi atau perut bumi. Terus itu viskositasnya itu tinggi, cenderung memiliki emulsi yang lebih sulit pecah. Viskositas tinggi akan menghambat pergerakan molekul air untuk saling bertemu membentuk molekul yang lebih besar. Terus yang ketujuh itu ada temperatur, yaitu jika temperatur itu turun, maka viskositas emulsi meningkat. Misalnya ada lilin atau MVAC, ada parafin. Mungkin melalui terbentuk wak itu dapat juga berfungsi sebagai emulsifier dan menambah tingginya viskositas emulsi dan energi panas butiran air untuk bergerak dan saling bertemu akan menurun. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dalam emulsi. Kelebihan dari sediaan emulsi itu yang pertama itu stabilisasi campuran emulsi dapat mencampurkan zat-zat yang biasanya tidak dapat bercampur seperti air dan minyak. Yang kedua itu peningkatan bioavailabilitas, yaitu dalam industri farmasi, emulsi dapat meningkatkan penyerapan beberapa obat oleh tubuh. Yang ketiga itu aplikasi fleksibel, yaitu emulsi dapat digunakan dalam berbagai produk termasuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Baik, kita masuk ke kekurangannya, yaitu yang pertama itu ada instabilitas, yaitu emulsi dapat menjadi tidak stabil menyebabkan pemisahan fase atau penggumpalan. Yang kedua itu kehilangan nutrisi. Dalam industri makanan, emulsi dapat menyebabkan kehilangan nutrisi karena interaksi dengan komponen lain atau pengaruh panas. Terus yang ketiga ada biodegradabilitas, yaitu beberapa emulsi dapat sulit untuk terurai oleh mikroorganisme mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang sediaan
emosi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.